Konsolidasi di tengah tantangan penciptaan lapangan kerja. Sebuah survei komprehensif dari lembaga riset Indostrategi mengungkap potret kinerja 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Secara umum, kepemimpinan nasional meraih skor 3,7 yang berada dalam kategori sedang. Namun, di balik angka agregat ini, tersimpan sebuah tantangan besar. Penciptaan lapangan kerja menjadi aspek dengan penilaian terendah, hanya menyentuh angka 2,05. Skor ini menandakan sebuah pekerjaan rumah yang mendesak bagi pemerintah, terlebih di tengah ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicanangkan. Membaca peta tantangan global dan domestik, Indostrategi menganalisis bahwa rendahnya skor penciptaan lapangan kerja ini tidak terlepas dari sejumlah faktor penghambat. Dari eksternal, dunia internasional masih dilanda ketidakpastian. Kebijakan tarif tinggi dari pemerintahan Donald Trump di AE, dampak berkepanjangan perang Rusia-Ukraina, dan lesunya pertumbuhan ekonomi global di bawah 3,1% membebani kinerja ekspor-impor industri nasional. Sementara dari dalam negeri, gelombang pemutusan hubungan kerja, PHK, di beberapa sentra industri semakin memperumit upaya penyerapan tenaga kerja. Pencapaian di tengah bayangan tantangan. Di sisi lain, pemerintah mendapatkan apresiasi di bidang lain yang tidak kalah krusial. Pemberantasan korupsi mencatat skor tertinggi 350, menunjukkan progres yang menjanjikan. Aspek-aspek fundamental kenegaraan seperti stabilitas politik dan keamanan 3,16, serta demokrasi dan kebebasan 3,14, juga berada di jalur yang stabil, diikuti oleh penilaian serupa untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan 3,12, serta investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional 3,9. Sorotan ahli. Pentingnya transparansi dan realitas konsolidasi. Visna Fulovic, Managing Director Indostrategi, menekankan bahwa kunci untuk membangun kepercayaan dan partisipasi publik terletak pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan kedua hal ini, publik tidak hanya menjadi penonton, tetapi dapat terlibat aktif memberikan masukan yang konstruktif, ujarnya. Sementara itu, Ali Noer Zaman, Direktur Riset Indostrategi, memberikan konteks yang penting. Menurutnya, pemerintahan ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan. Kabinet yang lebih besar dari periode sebelumnya membutuhkan penyesuaian menyeluruh, mulai dari nomenklatur, anggaran, hingga pembagian tugas. Ambisi pertumbuhan 8% adalah sebuah tantangan berat yang membutuhkan fondasi koordinasi yang kokoh. Ada ruang bagi publik untuk memberikan kesempatan pemerintah berkonsolidasi, namun diiringi dengan pengawasan yang terus-menerus. Harapannya, tahun kedua kepemimpinan ini sudah mulai menampakkan hasil nyata dari berbagai janji yang telah ditebarkan, pungkas Ali. Metodologi riset evaluasi kinerja ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang rigor. Data dikumpulkan dari 424 narasumber terpilih yang tersebar di 34 provinsi dengan kriteria memiliki latar belakang pendidikan minimal, strata 1, S1, dan pekerjaan tetap, meliputi aktivis, akademisi, profesional, pengusaha, dan aparatur sipil negara. Pemilihan sampel juga mempertimbangkan proporsi gender dan agama. Analisis diperkaya dengan studi literatur mendalam terhadap berita, dokumen pemerintah, serta pandangan para ahli dalam sebuah focus group discussion disingkat FGD.